Kita ketemu lagi di channel YouTube Santi Kristen. Kali ini kita akan mendiskusikan secara santai, tapi ini justru bobotnya sangat berat sekali karena ini pendekatan sejarah sebetulnya yang akan kita bicarakan. Apa yang mau kita bicarakan? Pantekostalisme. Dalam bahasa Indonesia saya sebut seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris disebut dengan Pentecostalism. Saya sebetulnya ingin memberikan satu distingsi lah. Bukan pengen pokoknya harus berbeda atau pura-pura berbeda atau sok-sok berbeda, tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi memang ada yang saya sebut dengan Pentekostalisme itu. Konkretnya dalam wujud satu denominasi gereja yang dikenal sekarang dengan Gereja Pantekosta di Indonesia. D-nya D kecil loh ya. Karena nanti di Sumatera juga ada Gereja Pantekosta di Indonesia, tapi D-nya besar. Walaupun itu dulu bagian dari kita juga, tetapi kitanya D-nya yang kecil, jadi GPDI itu. Nah, kenapa GPDI itu masuk kepada satu rumah besar teologi lah. Teologi yang saya maksudkan dalam keilmuan ya. Karena memang jangan lupa dari segi historis Gereja Pantekosta di Indonesia itu di kelompok karismatis dan kelompok yang tadi disebut dengan Pentakostal itu, ini yang paling tua. Nah, kalau dilihat dari segi batang tubuh organisasinya itu, jadi setelah mengalami perpecahan dalam bahasa yang sering juga disebut dengan skisma itu dengan ilmu sejarah, tetapi ya memang mau mengatakan perpecahan. Ada yang menyebut dengan autonomi gereja, lalu pendewasaan gereja. Ya intinya memang ada split di situ. Cabang bisa bertambah, ranting bisa bertambah, tetapi batang tubuhnya tetap yang kita kenal sekarang dengan GPDI itu. Nah, jadi GPDI itu mewarisi hibrida yang menjadi sumber hidup itu yang dari arus Amerika dan juga nanti arus Eropa dalam hal ini adalah Belanda, tetapi Eropa juga ada percampuran Rusia Ukraina yang dalam dirinya Tyson itu ya. Nah, bagaimana kelompok ini disebut dengan Pentekostalisme? Nanti Pentekostalisme itu harus ada satu mazhab berteologi, satu rumah besar yang menjadi payung pelindung organisasi berilmu berteologi itu kan dia harus memiliki syarat hermeneutis, bagaimana dia metode membaca teks dan lain-lain. Jadi ini kaitannya Pentekostalisme di sini ada kaitannya dengan hermeneutika Pentekosta, konkretnya hermeneutikanya GPD gitu. Itu bagaimana? Nah, saya mulai dari hibrida yang diwarisi oleh GPD dari arus Amerika terlebih dahulu, karena memang pohon keilmuannya, pioneritas ketokohannya memang lebih menguat mulai dari dulu sampai sekarang adalah kaitannya dengan Amerika. Baik itu nanti karena memang dua misionaris, dua keluarga dalam hal ini, Amerika yang datang ke Indonesia itu, walaupun mereka adalah orang Belanda yang bermigrasi ke Amerika pada tahun 1910-an, mereka di sana lalu datang ke Indonesia tanggal 4 Januari 1921
ada 2 keluarga misionaris Amerika itu yang biasa kami sebut dengan Cornelius E. Rusbik dengan istrinya dan dengan 2 anak perempuannya. Lalu ada Richard Van Claveren dengan istrinya juga. Mereka dengan naik kapal laut uap, berjenis kapal uap milik perusahaan Jepang, dengan namanya kapal Suamaru itu, dari dermaga Seattle, Washington, nanti melewati Jepang, lautan lepas Jepang, lalu nanti sampai ke pelabuhan Tanjung Priok yang disebut sekarang Batavia itu pada tanggal 23 Februari 1921. Perjalanan yang cukup lama sebetulnya, tetapi memang ya itulah perjalanan yang harus ditempuh sampai di Batavia, karena memang tujuannya adalah sesuai dengan visi yang dari Tuhan, yang dari sorga itu. Memang tujuannya adalah Pulau Dewata Bali. Jangan beberapa waktu mengurus kepentingan administratif, karena orang Amerika masuk ke daerah wilayah jajahan Belanda, tentu ada persyaratan administratif yang harus mereka lengkapi. Setelah itu selesai urusan, lalu mereka dengan naik kereta api jenis uap juga, sampailah mereka di Banyuwangi yang kita kenal sekarang. Nanti dari Banyuwangi mereka naik kapal Varken Boot. Varken Boot itu kan sebetulnya sindiran untuk kapal babi, kapal wisata yang dipakai oleh pemerintah Belanda itu karena meledaknya kemajuan industri wisata pada tahun 1920 itu. Kapal penumpang wisata sebetulnya yang kelas istimewa, tapi dimasukkan juga babi di dalamnya untuk mentransportkan itu. Jadi mereka disebut naik kapal Varken Boot itu sebetulnya kapal wisata mewah, tapi karena disusupi dengan barang yang namanya babi itu baik itu dari Banyuwangi, dari Surabaya ke Denpasar, ke Singapura, terus ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan dan segala macamnya itu. Nah, tanggal 11 Maret 1921 mereka berlabuh di pelabuhan Buleleng Singaraja. Jadi dulu pelabuhan memang di Singaraja, karena keresidenan Belanda itu belum di Denpasar, tetapi ada di Buleleng Singaraja sana. Nah, setelah berapa lama mereka ada di situ, lalu pindah ke kota Denpasar, yang di kota Denpasar sekarang yang tidak jauh dari Puri kota Denpasar sekarang. Mereka bermisi di situ, di salah satu gudang kopra mereka melakukan pelayanan untuk orang-orang kusta. Jadi memang orang Pantai Kosta itu sudah sangat biasa, sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, dengan pandemi, dengan epidemi lah. Mereka melayani orang-orang juga sampai ke istana. Jadi misi Pantai Kosta itu juga sampai ke istana Raja Badung. Bahkan putri Raja Badung itu mengalami sakit kepala yang luar biasa, yang ya tidak bisa disembuhkan oleh para obat-obat atau ilmu-ilmu tradisional dari masyarakat Bali, tetapi didoakan oleh 2 keluarga misionaris itu dan sembuh dan menimbulkan kehebohan. Lalu mereka harus pindah dari situ. Pada momentum Natal mereka harus pindah ke Surabaya. Nah, dari Surabaya berarti sekitar 21 bulan mereka ada di Pulau Dewata mengadakan misi. Selama di sana mereka sudah menerjemahkan Alkitab, tetapi kan tidak keseluruhan, hanya Alkitab Injil Lukas ke dalam bahasa Bali. Kalau nanti baca bukunya Stuttgart itu, kalau saya tidak salah, itu memang dasar misiologinya Pantai Kosta itu ada di Injil Lukas ya. Jadi kajian misiologinya Pantai Kosta itu banyak berdasarkan Injil Lukas. Maka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Bali itu memang kita sampai hari ini tidak menemukan bukti fisiknya ya, tapi dari data sejarah yang bisa kita temukan sampai hari ini, Injil Lukas disebarkan ke beberapa masyarakat di kota Denpasar itu, sehingga memang menimbulkan keriuhan di masyarakat adat Bali. Jadi mereka harus meninggalkan
lalu ke Surabaya. Nanti di Surabaya lalu mereka bertemu dengan seorang ibu Mafro, itu namanya Mafrowitz, dan lalu mereka ke Cepu. Di Cepu nanti pada tanggal 30 Maret 1923, setelah sekian lama mereka mengadakan ibadah keluarga di situ, rumahnya yang di Cepu sampai hari ini masih ada. Yang punya rumah itu sekarang ada di Amerika, tapi rumah itu tetap menjadi, bahkan pohon pohon besar yang ada di situ ketika Injil Pantekosta itu datang di Cepu masih ada sampai sekarang. Jadi tanggal 30 Maret pada peristiwa Paskah itu ada momentum oleh orang GPD, bahkan mengatakan itulah tonggak sejarah jemaat, karena terjadi pembaptisan terhadap 13 orang Indonesia lah ya, yang bekerja di sebagian di BPM Migas yang ada Cepu, yang masih ada sampai sekarang itu. Mereka menerima Kristus lalu dibaptiskan di salah satu sungainya pun masih ada sekarang di sana. Dan itu lalu nanti pada tanggal 4 Juni 1924, nah lalu berdirilah salah satu perkumpulan yang disebut dengan The Pinkstergemeente itu in Netherlands Indies. Jadi satu perkumpulan Pantekosta di Nederland, Hindia Belanda maksudnya. Jadi sejak awal kata yang dipakai memang The Pinkster itu terjemahannya adalah memang Pantekosta. Jadi itu bukan dikarang-karang atau orang GPD nggak ngerti tata bahasa, bukan, karena memang itu tata bahasanya seperti itu. Nanti ketika dominasi kolonialisme dan budaya Indis Eropa Belanda itu terkikis, digantikan oleh British dan British Amerika, lalu Jepang, maka nomenklatur perbahasaan kita menjadi Pentakosta. Tetapi kan terdaftarnya memang dia diterjemahkan di bahasa Indonesia kan Pantekosta. Itu ada pengurusnya, memang ada Thyssen, ada Van Loon yang juga dari Bandung. Jadi organisasi ini didaftarkan memang di buku stambuk pemerintah kolonial di kota Pranger, Bandung yang kita kenal sekarang itu. Dan nanti sesudah 42 baru dia, karena Jepang ingin menghapus semua budaya Indis Belanda itu, lalu tokoh-tokoh GPD dari yang ada yang bertobat hasil pelayanan dari The Pinkster itu mengindonesiakan menjadi gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, dari 24 ke 42 itu kan ada skisma, ada pertentangan. Arus Belanda nanti mereka memisahkan dirinya. Nah, arus Belanda ini dari mana? Sekitar 1908 sudah ada gerakan Pantekosta di Temanggung, Jawa Tengah, daerah pegunungan. Jadi Pantekosta itu build up dari local society itu dengan culture masyarakat pegunungan di Jawa Tengah. Pada waktu itu banyak sekali orang-orang Pantekosta yang memang tuan baron kopi dia. Ada Horseman, ada Upcoat, ada Mina Hansen dan teman-temannya itu. Jadi nanti di dalam The Pinkster itu, nanti di dalam kepengurusan The Pinkster ini mereka juga ikut pada waktu didaftarkan di stambuk pemerintah kolonial Hindia Belanda itu. Jadi memang GPDI itu mewarisi warisan satu dari, sebetulnya 3 ya, karena Thyssen akhirnya ikut di situ. Yeah, can I have time, please? Can you buy ice cream after? Yes, I will after this, okay? Thyssen itu kan orang Ukraina dia, walaupun dia sebelumnya dia adalah utusan Injil ke Pekantan Sumatera Utara sana, di Tapanuli Selatan, di Tapanuli Tengah,
Jadi pengalaman menjadi Pantai Costa itu mewarisi culture yang sudah sangat hibris. Maka sebetulnya kajian tentang Pantai Costa itu sangat ramai, sangat kaya dia, sangat kaya. Sayang memang kami belum mendalami, belum terlalu pede untuk menyingkap identitas pribadinya. Nah, itu arus Eropa Belanda dan arus Eropa yang Eropa Timur kan, Ukraina itu, Rusia ya. Jadi sudah ada. Jadi kalau mau dilihat, belum nanti pengaruh dari tapi itu kan dari Cina, misionaris Amerika, misionaris Belanda yang tergabung dari organisasi Spitsreisen dari Belanda itu yang datang ke Cina, lalu mereka juga bermisi ke Temanggung. Nah, ini penjelasan di buku yang sedang saya tulis, Seabad GPD itu sudah saya record itu semuanya, memang walaupun dalam prosesnya. Nah, untuk itu berarti kan gereja ini memenuhi persyaratan historis untuk disebut dengan satu nomenklatur rumusan keilmuan yang saya sebut dengan Pantekostalisme tadi itu. Lalu bagaimana, seperti apa hermeneutika Pantekosta itu? Nah, ini memang persoalan-persoalan tersendiri ya, agak boleh dibilang memalukan juga. Ketika saya kuliah itu kan hermeneutiknya kita kan hermeneutika dari saat. Bukunya buku yang biru itu hermeneutika Hasan Sutanto itu. Terus buku yang kuning itu Gordon L. Fisher dan yang lain-lain. Jadi belum lagi nanti pelajaran dasarnya juga kan pelajaran dasar dispensasionalismenya Ray itu yang nah, jadi anyway, jadi bagaimana sebetulnya hermeneutika Pantekosta itu? Atau memang tidak ada sama sekali? Atau kita karang-karang aja supaya ada, ya kan? Dosen-dosen yang mengajar di sekolah tinggi ketika mula-mula, dia justru mewarisi hermeneutika model baptis misalnya, ya, untuk Jawa. Saya bisa sebutkan Jawa misal sebagai contoh saja kan, metode mempelajari Alkitab MMAP, MMAL, MMA awal, MMAP L sama nanti MMA. Jadi pertama lanjutan sama akhir. Metode mempelajari Alkitab itu kan warisan baptis yang ada strukturnya dan segala macamnya itu. Apakah itu? Atau yang dari induktif ke deduktif, apakah itu? Nah, bagaimana ini? Lalu ketika tidak ada, dia pantaskah mempunyai rumusan keilmuan sendiri, rumah besarnya sendiri? Nah, ini kan satu tugas yang maha mulia, tetapi juga maha berat untuk mewujudkan ini. Menurut saya sudah waktunya, bahkan sudah terlambat. Tapi kan better late than never katanya kan. Jadi saya pikir GPDI kalau Majelis Pusat memilih bulan Maret tahun depan menjadi seabad GPDI, itu saya justru Pantekostalismenya kita adalah 23 Februari ketika dua keluarga misionaris menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, di Batavia itu. Menurut saya itulah tanggal yang paling sahih, karena para misi datang di ladang misi. Itu saya, itu walaupun nanti Van den End, terus Jan S. Aritonang, ukurannya nanti kan ukuran berapa orang jemaat yang dibaptis, maka karena kategorinya itu cepu menjadi ukuran. Walaupun ada perbedaan lain, saya kok merasa yang paling fair sesuai dengan tradisinya GPDI adalah misalnya ya, ada orang GPDI yang sampai 10 tahun sampai
tidak ada jemaatnya, tidak ada melakukan baptisan secara selam di dalam air, bukan dalam botol ya, bukan percik-percik ya, bukan ditenggelamkan masuk di dalam air itu, karena seperti itulah pengajarannya. Bisa bertahun-tahun tidak ada, lalu itu tidak terhitung sebagai bagian dari misi, kan tidak fair. Maka di organisasi kami ini ada orang yang belum ada jemaatnya, dia bisa terdaftar di organisasi resmi. Nah, kalau hitungannya adalah jumlah orang yang dibaptis, lalu orang-orang yang sudah terdaftar di organisasi kan tidak bisa dihitung. Maka saya memilih kedatangan kaki misionaris menginjakkan tanah Nusantara itu 23 Februari 1921 menurut saya adalah titik tonggak sejarah yang paling pas menjadi acuan kita. Ya. Walaupun nanti penyebutan di The Pinkster itu, nah itu kan saya bilang tadi nomenklatur organisasi di buku induk negara. Tapi kalau semangatnya adalah sejarah titik kehadiran Injil, titik kehadiran berita Pantekosta itu 23 Februari 1921. Menurut saya itulah tanggal yang paling tepat. Nah, kembali kepada persoalan-persoalan hermeneutika tadi. Bagaimana? Ada nggak sih? Jangan-jangan, contoh misalnya ya, ada orang Pantekosta biasa itu, dia sedang main gitar, sedang berdoa di kamar doa, atau kadang-kadang sambil nyetir, sambil mengkayu sepedanya, lalu Tuhan membisikkan sesuatu, lalu disampaikan khotbah itu. Ada juga disuruh khotbah tanpa baca Alkitab, tanpa persiapan, lalu bisa khotbah 2-3 jam kayak gitu. Terus ada kebiasaan di Sumatera Utara juga yang dalam pertemuan-pertemuan besar itu bisa 2 atau 3 pendeta khotbah di dalam satu ibadah. Di Minahasa juga budaya itu sudah lama terjadi tanpa ada ya pembacaan teks. Nah, tetapi kan saya ingin mengatakan praksisnya ada. Cara membaca teksnya GPD itu dia punya world view sendiri. Nah, menurut saya ini yang perlu kita rumuskan, sehingga administrasi keilmuan di bidang interpretasi teks itu menjadi sesuatu yang bisa dipelajari, ya, bukan lagi untuk belajar praktek. Enggak, orang GPD itu, kelas 1 pun khotbahnya itu udah kayak guntur menggelegar, walaupun nggak pernah hujan katanya, kayak gitu itu kan joke-joke di antara kami sendiri sebetulnya. Yang mau mengatakan lebih sungguh-sungguh lah gitu. Yang memang yang ditekankan bukan intonasi suaranya, jamahan Tuhan kepada para pendengarnya. Ya, itu perdebatan keilmuan yang biasa menjadi juga sindiran-sindiran di internalnya kami. Nah, saya merasa organisasi ini GPD itu memenuhi syarat. Syarat apa yang bisa? Yang kedua berarti tadi kan sejarah historis juga jelas. Tuh. Nah, yang kedua dari institusi kependidikan, dalam artinya ketika satu keilmuan itu kan, ilmu itu candra di mukanya, candra kawah di mukanya di mana? Ya di lembaga pendidikan tinggi. Jangan lupa, begitu GPD itu mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sekarang di luar negeri juga sedang ada pelatihan pendidikan yang tarafnya adalah sekolah tinggi. Sekolah Alkitab ini berita baik bagi teman-teman. Tidak perlu malu, tidak perlu minder lah. Cuma sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab itu jenjangnya adalah jenjang pendidikan tinggi loh. Karena habis SMA, dia kan masuk ke pendidikan tinggi. Itu bukan pendidikan SD loh. Bukan pendidikan dasar. Jadi tak perlu malu lah teman-teman yang memang masuk di sekolah Alkitab. Karena memang secara jenjang kependidikan itu sekolah tinggi. Nah, itu hal-hal yang menurut saya perlu dipahami. Nah, di GPDI itu hampir di setiap provinsi, bahkan ada yang 2.
Walaupun mungkin di provinsi-provinsi baru yang pemekaran belum ada, ya mungkin ada rombongan belajar. Seperti di Yogyakarta itu kan ada rombongan belajar dari Sekolah Tinggi Teologi Salatiga di Yogyakarta itu ada. Terus di Jawa Tengah sendiri kan ada sekolah Alkitab di Ngablak, Jawa Tengah. Terus ada juga sekolah tinggi yang ada di rombongan belajar dari Batu Malang, ada di kota Semarang. Lalu di Salatiga sendiri di mana saya jadi dosen di situ, sudah ada, bahkan sudah 40 akan 47 tahun. Berarti kan produksi sumber daya manusia itu berjalan terus sampai sekarang. Nah, kalikan saja kepada provinsi lain. Jadi jumlah SDM di hasil pelatihan pendidikan di Gereja Pantekosta di Indonesia itu tidak acak adut lah, tidak asal-asal maksudku ya. Soal kualitas, soal kapita misalnya, oke, bisa diperdebatkan ya, tapi paling tidak secara keorganisasian dia memenuhi yang namanya di mana para tokohnya itu mengalami pendidikan, menikmati pendidikan. Nah, kalau sudah berkaitan seperti itu, berarti kan ada rumusan-rumusan keilmuan di situ. Ada mata-mata kuliah yang diajarkan dan dipelajari di situ, yang dihitungnya nanti dengan ilmu pedagogi modern itu disebut dengan SKS. Memang saya harus bilang, untuk Gereja Pantekosta di Indonesia, Salatiga adalah yang pertama sekali berubah status dari sekolah Alkitab, membuka institut namanya IAGAPE, Institut Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia. Walaupun nanti berubah-berubah, lalu itu tahun 90, bulan Juni tahun 90, terus dia berubah menjadi Akademi Teologia Atas namanya, Akademi Teologia Alkitab, Akademi Teologi Salatiga ya, jadi atas. Jadi tahun 90 nanti ada baru mengikut, misalnya seperti Jember, lalu juga Cianjur, lalu Bandar Lampung dan yang lain-lain. Nah, jadi memenuhi syarat. Kalau di rata-ratakan berapa banyak setiap tahun yang dihasilkan, lulusan outcomes-nya itu kan dari semua sekolah tinggi itu banyak. Artinya secara sumber daya manusia, secara objek kajian kan ada kurikulumnya loh, ada kurikulum muatan lokal ya, yang memang ada dosennya, ada pengajarnya. Jadi sudah lama GPD itu tidak lagi menganut satu dosen, satu Alkitab, satu buku, ya satu bullet point, ya cuman itu aja. Sudah lama tidak seperti itu. Nah, tetapi stigma pejoratif itu masih dimain-mainkan sebetulnya untuk menyemangati kita untuk mengubah diri sebetulnya. More ice cream, guys. Yes, we will. Thank you. Nah, itu anak saya tadi, Triawono itu. Nah, memenuhi persyaratan. Nah, bagaimana? Apakah ada data historisnya? Nah, itu dia. Menurut saya di sekolah Alkitab itu kan kita diajar, kita belajar. Sampai sekarang kan ada homiletiknya. Ada baik secara teori, ada secara praktik. Mana persoalannya memang bukunya siapa yang dipakai, kan begitu. Nah, di GPDI itu juga ada pelajaran dasar, ya, pelajaran dasar keimanan. Lalu ada mata kuliah sistematis, ada sistematika, misalnya angliologi, bibliologi, terus hamartiologi, yang logi-logi itulah komplit. Terus praktika, ya jangan tanyalah, GPD itu kan semangatnya adalah satu jiwa, satu kerajaan Tuhan, satu tempat, satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sudah lama. Jadi di bidang praktis dia sudah tak ada persoalan sebetulnya. Hanya karena tidak diadministrasikan secara rapi, seolah-olah ini kan nihil semua. Ya tidak bisa begitu dong. Ya tidak bisa begitu kan. Ini satu institusi keagamaan dalam bidang pendidikan yang terus-menerus
menggerakkan mekanismenya untuk mereposisi dirinya, merevitalisasi keilmuannya. Nah, itu di bidang pendidikan. Lalu secara kegerejaan, jangan tanya bro, GPD itu jumlah pendetanya sudah lebih dari 10.000 itu, lebih dari 10.000 itu jumlah pendetanya yang sudah memiliki sidang jemaat. Berarti kan gerejanya lebih dari situ. Ada juga loh ya pendeta-pendeta yang merintis gereja 4, 5 dipegang sendiri gitu kan, ada banyak. Walaupun ada juga yang sedang berjuang untuk nyelempit lah, nempel di ruang-ruang kota itu atau di ruang-ruang desa. Jadi kami mulai dari atas puncak gunung sampai dasar laut kita ada, dari pusat kota sampai pusat kuburan lengkap. Yang mengalahkan kita hanya BRI saja. BRI karena punya kapital kan, kita upah kita ada di surga tercatat. Nah, saya mau mengatakan secara bidang praktika kita sebenarnya tidak ada masalah, memenuhi persyaratan. Nah, hermeneutika tadi kita kembali ke hermeneutika. Bagaimana orang GPD itu membaca teks tertulis, membaca teks teologis, membaca teks agama. Terus hasil pembacanya terhadap teks agama tentu dia mempengaruhi membaca teks kehidupan, membaca teks realita. Bagaimana mereka? Apakah ada? Jangan-jangan semuanya biarkanlah roh Tuhan mengilhami mereka sesuai dengan kehendaknya. Ya bisa saja, tapi sampai berapa lama itu dijadikan tameng untuk menutupi ketololan kita dalam nomenklatur keilmuan. Loh bang, tidak perlu gitu-gitu. Jumlah jiwa yang kita selamatkan untuk Tuhan itu sudah tak ternilai bang. Betul. Harus dengan ilmu praksisnya tadi kan, dengan pendekatan grounded teori itu kita bisa merumuskan nomenklatur keilmuan kita. Kan itu yang saya bilang. Itu orang GPD paling pilu hatinya kalau disuruh duduk mendengar orang lain khutbah. Bersungut-sungut dia di bangku itu. Dia lebih pintar dari profesor yang khutbah di sana nanti. Karena jiwanya tadi tuh dorongan roh sangat kuat. Itu realita, mau bilang apa kita. Nah, jadi perlu dirumuskan nomenklatur keilmuan. Nah, apa data sejarahnya? Ini saya sengaja mengatakan ini kepada teman. Please don't make any noise. Yes, I will make it too, okay? Yeah, I will. Okay, promise. Yang perlu dirumuskan, ada kok stensilan zaman dulu itu masih ada, masih tersimpan seperti kekayaan alam semesta yang tersimpan di rak-rak sekolah Alkitab itu yang perlu di daftar ulang. Ini masuk kemana, ini masuk kemana supaya kita bukan untuk diakui, karena memang eksistensi kita diakui, hanya bagaimana rumusan-rumusannya itu terkonstruksi dengan baik. Kan itu yang mau kita sampaikan pada sore hari ini. Bagi saya sedang mewakafkan diri untuk saya bilang penggali kuburnya. Jadi menurut data first hand, dari data tangan pertama, jadi sumber primer hermeneutika GPD itu menurut saya ada ya. Misalnya saya kasih bocoran sedikit lah. Ini kan tulisannya William W. Patterson 1975 ini yang menjelaskan bagaimana orang GPD, orang Pantekosta menginterpretasi Alkitab. At least ada satu main poinnya itu ada satu. Ya, bahwa Alkitab itu firman Allah dan segala penjelasannya di situ kan bangunan fondasi hermeneutiknya jelas.
Terus nanti ada sesudah itu baru ada berapa nih? 10 kalau mau dibilang metodenya kah atau prinsip-prinsipnya ada jelas. Jangan kau bilang kita ini orang-orang tol, sorry bro. Kita aja yang belum kenal. Lalu nanti ada satu yang disebut dengan the purpose atau tujuan dari atau kontribusi kepada praktis dan teori itu ada jelas di situ. Hanya memang kan penjelasan yang sangat concise, yang sangat padat sekali. Saya mau bilang ringkas itu loh. Nah kan, tapi jangan bilang tidak ada loh. Jadi ada persoalan memang di kami teman-teman yang silau dengan organisasi lain, silau dengan rumput tetangga lebih hijau lah daripada rumputnya sendiri. Gunung itu kan indah dari jauh aja. Ketika kita sampai di gunung, apa yang terjadi? Letih dan lesu, kering kan, berbau tanah kita di gunung karena ternyata batu-batu, duri-duri, jurang-jurang di situ itu. Nah, sementara rumah kita merasa ini neraka jahanam yang harus kita tinggalkan segera. No, tidak. Nah, maka perlu ilmu gali-gali kubur tadi lah. Saya tuh hampir mendekati setahun persis mewakafkan diri, bangun 1:30, kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 3, kayak gitulah. 1 tahun secara intensif menggali lah. Ya kan, dengan pertolongan Mbah Google dan perkembangan informasi sama komunikasi teknologi ini kan lebih mudah dikerjakan sekarang. Nah, William Henry Ofler itu menulis sejumlah buku soal ajaran Pantekosta. Jangan langsung berbobot nggak sih? Nanti dulu. Saya mau bilang, siapa yang tidak kenal Karl Marx dengan Das Kapitalisnya itu? Loh, itu kan tulisan-tulisan tangan yang tercerai-berai di mana-mana, bahkan dikumpulkan juga sesudah beliau mati kok. Lalu ada Etika Protestannya Weber itu kan, Max Weber kan tidak menulis secara, jadi itu juga makanya sulit membacanya karena dia memang tulisan-tulisan kayak lembaran-lembaran yang kita kuliah zaman dulu lah, yang binder itu kan. Bayangkan zaman dulu menulis kayak gini lah kan, tulis pakai tinta, ya sama saja. Lalu para pembacanya, pengagumnya itulah yang merumuskan, satu untuk melawan, satu lagi untuk memuja. Nah, saya pikir seperti itu William Henry Ofler itu, pendiri gereja Bethel Temple di Seattle, Washington itu, yang mengirim misionaris Pantekosta ke dunia di sini, Amerika Selatan, ada Argentina, ada Brazil, terus nanti ke Afrika juga, Afrika Selatan dalam hal ini, terus ya dulu kan semuanya Afrika, terus nanti ke Asia, termasuk Indonesia, Hindia, Belanda, dan juga nanti ke Australia itu. Ofler sendiri dia setahu data yang saya dapat itu at least 2 kali dia datang ke Indonesia, kalau data yang saya dapatkan seperti itu. Belum nanti tadi W.W. Peterson itu menantunya juga yang lama menjadi direktur sekolah Alkitab di Batu Malang, lalu membukanya di Lamongan. Sampai sekarang kan masih ada sekolah Alkitab itu di Purbasari Siantar dan di Salatiga. Ini hasil rintisan dari orang-orang Pantekosta yang ilmunya memang ada. Cara orang Pantekosta melihat dunia ini, worldview-nya jelas. Ada bukunya memang. Ada bukunya. Semua pelajaran sangat komplit. Kalau dibagi kepada 4 bidang kajian dari teologi, misalnya teologi historika, teologi biblika, teologi sistematika, sama teologi praktik, memenuhi syarat. Sangat memenuhi syarat. Hanya memang tulisan-tulisannya tadi sangat concise dia. Belum lagi nanti teologi-teologi yang bersifat ajaran-ajaran praktis yang
yang sifatnya adalah untuk kepentingan internal, misalnya soal darah, misalnya soal peta zaman, soal baptisan air dan segala macam secara salam. Seperti itu ada sangat lengkap. Nah, yang dibutuhkan memang adalah bagaimana merumuskan ini untuk membaca teks, ya. Nah, saya sendiri kalau mau terbuka saja kan hanya 6 semester lah belajar teologinya Pantekosta. Saya sebut saja teologinya Pantekosta karena pengajarnya orang Pantekosta, lembaganya lembaga Pantekosta, terus iklimnya, culture-nya semuanya di situ, di Salatiga. Karena memang pada waktu itu belum ada sarjana tinggi teologi, ya. Waktu itu hanya sarjana muda teologi, SMTH. Lalu melanjut ke pendidikan agama Kristen yang basic yayasannya adalah baptis. Jadi yang kita dapatkan sebetulnya juga ya kalau disebut dengan teologinya baptis bisa-bisa saja sih, walaupun itu general sifatnya. Lalu melanjut ke pendidikan umum di Universitas Negeri Yogyakarta itu, terus selesai dari situ 2009 sampai 2018, 5 Oktober saya lulus di situ dan di pendidikan Islam. Jadi tapi nomenklatur keilmuan yang saya dapatkan itu saya menggunakan untuk membaca lalu mendekonstruksi teks-teks tadi itu untuk menyusunnya dalam satu pemahaman yang lebih utuh. Apakah ada subjektif di situ, Bang? Ya jelas. Berilmu itu subjektif dalam berarti ada orang yang mengerjakannya. Saya kan sudah sebut tadi, Marx itu misalnya Das Kapitalisnya itu kan disusun oleh orang lain. Ini mengulang yang tadi, dan masih banyak yang seperti itu. Nah, untuk itu tulisan kan mudah karena 1921 kok. Arsipnya Belanda aja masih bisa lembaga arsip nasional ANRI di Jakarta sana kan masih banyak sekali sebetulnya. Nah, untuk itu diperlukan keseriusan dari organisasi ini, sehingga saya mau katakan tidak bisa GPDI dengan Pantekostalismenya tadi tidak bisa senak dengkulnya orang disebutkan atau disematkan, dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam keranjang rumahnya orang lain. Misalnya masukkan dia di metodisme, Arminianisme, enak banget sebentar dulu, terus karisma dia. Itu kan gambaran dari orang memang benar-benar nggak ngerti dapurnya Kawah Chandra, mukanya GPD orang nggak tahu, lalu dibilang aja kayak gitu tuh. Lalu orang GPD yang belajarnya di luar karena juga nggak kenal dirinya, iya benerlah itu, lalu dengan pengahnya mengkritisi dirinya sendiri, kan tidak benar. Memang saya mau bilang, tidaklah dosa berguru kepada guru yang lain, tidaklah dosa menyusu kepada inang pengasuh yang lain. Can you buy ice cream now? Yes, you will. One more minute. Tetapi yang menjadi dosa dan laknat ketika ilmu yang kita dapat itu justru dipakai untuk mengebom rumahnya sendiri. Padahal dasinya juga dibeli dari situ, sempaknya juga belinya dari rumah besar, kan tidak fair. Nah, fair. Jadi kita pengen silahkan rampoklah ilmu dari segala macam, karena kan ilmu itu kan harus dibawa dari mana aja. Alkitab justru mengatakan tidak perlu jauh-jauh sampai ke negeri Cina, belajar ke semut, kata Amsal kan. Ini yang penting menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi secara keorganisasian, secara rumusan-rumusan keilmuan, sebetulnya kita punya world view sendiri. Bagaimana kita memandang teks, bagaimana kita memandang pengajaran Kristen, bagaimana kita memandang ajaran orang lain. Ada. Setidaknya materinya ada. Yang dibutuhkan adalah kecanggihan kerangka pikir
yang memang harus kita dapatkan dari orang lain di luar rumah kita. Nah, itu yang menjadi PR kita. Saya sengaja mengunggah ini di media sosial seperti ini bukan dalam maksud untuk melecehkan martabat dari orang-orang yang duduk yang mengurusi bidang ini seharusnya. Nope. Orang GPDI tidak pernah dipanggil oleh Tuhan untuk memusnahkan karakternya orang lain. Itu bukan orang GPDI. No. Justru orang GPDI itu adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat pengalaman teologis, pengalaman sosiologis. Jadi saya ingin ini menjadi satu kontribusi nyata dari kita, dari orang-orang yang memang titelnya berlapis-lapis. Lapisannya tadi perlu dong dibawa untuk membangun rumahnya sendiri, untuk memperindah rumahnya sendiri. Itu yang ingin. Yes, you will. Yang ingin kita sampaikan sore hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan YouTube ini tergugah seleranya, tergugah semangatnya untuk merebuild, merekonstruksi keilmuan kita itu. Bukan tidak ada. Contoh ya, dinosaurus itu ada nggak sih? Ya ada di Jurassic Park bikinnya Spielberg itu. Tapi di dunia nyata ada nggak tulang belum? Kan ada, semua terkubur di bawah tanah ini. Ya kan? Salah satu tokoh apa saya lupa namanya, ilmuwan yang menggali tulang belulang fosil itu kan dari orang Tiongkok sebetulnya. Yang paling banyak menemukan, karena di dataran Tiongkok itu paling banyak ditemukan ternyata. Tapi kan semua terkubur di bawah tanah. Tapi tulang belulang itu ingin mengatakan bahwa memang ada makhluk hidup besar yang pernah eksis dalam peradaban manusia. Kan kita nggak bisa bilang nggak ada, mana nggak ada tuh. Saya udah cari di padang-padang rumput sana, nggak ada dinosaurusnya. Ya itulah kalau ilmunya kan hanya mengandalkan rasionalitas di atas permukaan. Berilmu justru kan apa di balik permukaan harus disingkap-singkap. Nah itu berilmu itu kayak begitu itu. Nah GPDI dengan Pantekostalismenya tadi sudah saya sebutkan, kekayaan itu ada di arsip-arsip sekolah tinggi teologi, arsip-arsip sekolah kitab, arsip-arsip di Bethel Temple Seattle yang sekarang berubah menjadi Bethel Temple Fellowship International sekarang yang di Kirkland Amerika itu, dan dia akhirnya pernah bergabung dengan Foursquare itu. Semua tersimpan kekayaan itu di situ. Nah dibutuhkan memang jikalau ada menjadi saksi dan terang martir kepada dunia, harusnya kan ada juga orang yang bersedia memartirkan dirinya untuk merekonstruksi hal-hal yang penting tadi itu. Kiranya hari Anda menyenangkan, karena Tuhan Yesus memberkati.